Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfadilah Aida Puspita dari kelas 11 MIPA 5, nomor absen 25. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan presentasi tentang sistem gerak yang mencakup pentingnya pergerakan pada hewan, rangka manusia, struktur tulang, dan osifikasi. Untuk yang pertama, saya akan menyampaikan materi tentang pentingnya pergerakan pada hewan. Bergerak adalah salah satu ciri dari makhluk hidup. Tidak seperti tumbuhan yang cenderung diam di tempat. Pada umumnya, hewan bersifat motil atau dapat bergerak aktif yang bisa disebut juga berpindah tempat. Hewan harus bergerak untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, seperti mencari makan, reproduksi, menghindar dari pemangsa dan bahaya, mencari tempat hidup atau sarang yang cocok, dan sebagainya. Untuk kepentingan itulah, hewan termasuk manusia harus memiliki sistem gerak yang baik. Sistem gerak pada hewan beraneka ragam. Cacing pipih atau Platyhelminthes, cacing gilik atau Nematelmintes, cacing tanah atau Annelida, dan beberapa Coelenterata atau ubur-ubur bergerak dengan menggunakan kerangka hidrostatik. Adanya kerangka hidrostatik memungkinkan gerakan peristaltik seperti memeras sehingga tubuh bisa bergerak maju atau mundur. Gerakan ini ditunjang oleh otot sirkuler dan otot longitudinal. Hewan invertebrata yang lain memiliki rangka luar yang dikenal dengan istilah exoskeleton. Exoskeleton dapat berupa cangkang atau body case. Cangkang berfungsi sebagai rumah bagi hewan di dalamnya. Cangkang biasanya ditemukan pada moluska, kerang-kerangan, atau keong. Body case berupa kepingan zat tanduk yang sambung-menyambung membentuk sendi dan menutupi bagian luar tubuh hewan tersebut. Body case umumnya ditemukan pada arthropoda seperti serangga, udang, dan laba-laba. Hewan vertebrata membutuhkan kerangka yang lebih kompleks untuk bergerak. Vertebrata memiliki endoskeleton atau rangka dalam. Endoskeleton umumnya disusun oleh tulang-tulang yang sambung-menyambung membentuk sistem rangka. Sistem rangka ini tidak dapat bergerak sendiri, melainkan harus digerakkan oleh otot. Oleh sebab itu, pada hewan vertebrata termasuk manusia, sistem rangka dan sistem otot bekerja sama membentuk sistem gerak. Rangka berperan sebagai alat gerak pasif, sedangkan otot sebagai alat gerak aktif. Materi selanjutnya yang akan saya sampaikan yaitu rangka manusia. Pada tubuh manusia terdapat kurang lebih 206 tulang dengan bentuk dan ukuran tertentu. Tulang-tulang tersebut saling berhubungan satu sama lain membentuk sistem rangka. Rangka pada manusia memiliki fungsi sebagai berikut. Yang pertama, memberi bentuk tubuh. Bentuk dan ukuran tubuh hewan ditentukan oleh rangkanya. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya otot. Otot lurik menempel pada otot. Kerjasama otot dan tulang inilah yang menimbulkan gerak. Yang ketiga, sebagai pengungkit. Tulang bertindak sebagai pengungkit untuk mengerjakan berbagai aktivitas selama pergerakan. Yang keempat, menyokong badan dan menahan tekanan. Tubuh akan ambruk jika tidak disokong oleh rangka. Tubuh menjadi tegak dan dapat menahan berat badan karena ada rangka. Yang kelima, melindungi organ-organ dalam. Organ penting yang ada di dalam tubuh seperti otak, jantung, paru-paru, dan sebagainya dilindungi oleh kerangka, dan lain-lain. Selanjutnya, materi tentang struktur tulang. Tulang sejati atau osteon merupakan salah satu jenis jaringan ikat. Tulang bersifat keras karena matriks yang banyak mengandung kalsium karbonat dan kalsium fosfat. Selain itu, matriks tulang juga mengandung kolagen dan karbohidrat. Berdasarkan bentuknya,
Tulang dibedakan menjadi tulang pipih, tulang pendek, tulang tidak beraturan, dan tulang pipa. Yang pertama ada tulang pipih. Tulang pipih memiliki bentuk lempengan-lempengan pipih. Contoh tulang pipih adalah tulang belikat, tulang dada, dan tulang tempurung kepala. Yang kedua ada tulang pendek. Tulang pendek merupakan tulang kecil yang antara panjang dan lebarnya sukar ditentukan karena tidak ada perbedaan yang nyata. Biasanya, tulang pendek berbentuk kubus, bulat, atau seperti paku. Contoh tulang pendek adalah tulang-tulang pergelangan tangan dan kaki. Yang ketiga, tulang tidak beraturan. Tulang tidak beraturan contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang, tulang-tulang wajah, dan tulang pinggul. Yang keempat adalah tulang pipa. Tulang pipa merupakan tulang yang berbentuk silinder atau pipa. Tulang pipa memiliki bagian epifisis dan diafisis. Diafisis adalah bagian tengah tulang yang memanjang, sedangkan epifisis adalah bagian ujung tulang yang agak membulat. Di ujung epifisis terdapat tulang rawan hialin. Di antara epifisis dan diafisis terdapat daerah metafisis. Pada bagian ini terdapat cakram epifisis, yaitu bagian tulang yang memiliki kemampuan untuk tumbuh memanjang. Selain berdasarkan bentuknya, tulang juga dibedakan berdasarkan kepadatannya. Yang pertama, tulang kompakta. Matriks tulang kompak tersusun padat dan rapat, sedangkan matriks tulang spongiosa kurang padat dan berongga. Yang kedua, ada tulang spongiosa. Bagian tulang spongiosa yang bercabang-cabang membentuk struktur seperti sarang lebah yang disebut trabekula. Materi terakhir yang akan saya sampaikan adalah osifikasi. Osifikasi adalah proses perubahan tulang rawan menjadi tulang sejati atau tulang keras. Seperti yang telah kita ketahui bahwa rangka janin atau embrio terbuat dari tulang rawan hialin. Oleh sebab itu, bayi yang baru lahir memiliki tulang yang lembek. Bandingkan tulang kepala bayi dengan tulang kepala kita. Keadaan tulang bayi seperti ini memudahkan saat melahirkannya. Seiring tumbuh kembangnya, tulang rawan ini akan mengalami osifikasi. Di sini, saya akan menyampaikan proses osifikasi. Proses osifikasi memerlukan beberapa tahap. Semula sudah terdapat kartilago sebagai rangka janin. Kartilago ini mengalami pengapuran di bagian diafisis. Matriksnya terisi kalsium. Terbentuk pusat osifikasi primer di daerah diafisis tersebut. Perikondrium di daerah tersebut berubah menjadi periosteum yang memiliki osteoblas. Osteoblas akan mengisi rongga-rongga sel tulang rawan. Osteoblas ini yang kemudian akan menjadi osteosit. Osteosit akan membentuk tulang kompak. Pembentukan jaringan tulang ini berlangsung dari dalam keluar secara konsentris mengelilingi saluran yang disebut saluran Havers. Seiring dengan hal tersebut, pembuluh darah akan masuk menembus daerah osifikasi primer. Daerah tersebut akan mendapatkan kalsium dari darah atau kalsifikasi secara terus-menerus dan mati. Osteoklas akan membongkar bagian tersebut sehingga terbentuklah rongga, sumsum. Kemudian terjadi pemanjangan periosteum dan rongga sumsum ke arah epifisis. Selanjutnya, pembuluh darah yang lebih halus juga akan menembus bagian epifisis dan membentuk pusat osifikasi sekunder. Pada daerah ini juga akan berlangsung osifikasi walaupun tidak seperti pada bagian epifisis. Osifikasi sekunder ini akan membentuk tulang spongiosa di bagian dalam epifisis. Pada bagian ini tidak terbentuk rongga sumsum yang besar seperti pada diafisis. Di antara epifisis dan diafisis akan tersisa tulang rawan yang tidak mengalami osifikasi. Sisa tulang rawan inilah yang akan menjadi cakram epifisis. Selain itu, di ujung-ujung luar epifisis akan tersisa pula tulang rawan.
Tulang rawan ini yang akan menjadi penyambung sendi. Sebenarnya, ketika kita dilahirkan, tulang-tulang kita sudah dalam keadaan lengkap walaupun masih lembek. Tulang-tulang itu berasal dari tulang rawan yang memang sudah terbentuk sejak kita dalam kandungan, yaitu kurang lebih bulan ketiga kehamilan ibu. Seiring perkembangan, tulang ini menjadi keras akibat adanya proses osifikasi. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.